ngendorse selebgram ini yang udah followersnya gede apa segala macam, aku pakai ini bla. Kita nggak tahu itu dipakai beneran apa enggak. Dan dia ngomong kayak gitu tuh karena dibayar, ngerti nggak? Toh kira ngerti bayarannya piro, godo boli kowe goblok. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat terus. Ingat, jangan lupa minum air putih ya, ojo ngopi terus, jangan minum minuman bersoda terus, jangan minum alkohol terus ya. Boleh alkohol itu ya kan, tapi nggak usah sering-sering, nggak terus bendino ya kan. Jangan lupa makan sayur dan buah ya. Usahakan kamu tetap terjaga, tetap sehat, karena edisi corona tuh kayaknya nggak kelar-kelar ya. Ya udahlah ya, daripada kita pusing mikirin itu, mending kita yang menjaga kesehatan sendiri ya kan. Jangan lupa kalau pagi gitu, kalau lagi nggak ada kerjaan ya, jam 9, jam 10 jemur diri gitu kan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang yang kalian suka. Apa itu? Kita akan membahas tentang buah dada lagi ya. Payudara, gunung ya. Ada yang menjulang tinggi tapi bukan gunung. Yang biasanya komen-komen kayak gitu, silahkan merapat. Dan ingat, kalian nggak perlu pakai headset di sini. Karena apa? Ini adalah fakta atau mitos yang harus kalian tahu tentang payudara. Terlebih cewek-cewek ya. Cewek-cewek itu kan kadang otaknya suka ribet, suka riut, suka konslet, karena PDW suka bulet-bulet ya kan. Ini mitos apa fakta ya? Ini nggak apa-apa nggak ya? Ini baik-baik aja nggak ya? Aku yang kayak gitu ya kan. Termasuk aku juga sama seperti itu. Makanya kita hari ini akan bahas mitos dan fakta tentang payudara ya. Payudara itu apa sih? Ya susu yang nantinya kalau di cewek dan di cowok tuh ada payudara, ngerti nggak ya? Nggak mungkin cowok pas buka baju terus nggak ada pentilnya, nggak ada, kan aneh ya, gila nih ya. Jadi payudara tuh ada di setiap manusia, hewan juga ada ya kan. Dan payudara itu ada dua ya. Ini adalah penjelasan bodoh gitu kan. Terus banyak banget cewek-cewek yang kadang di puskesmas itu kan menyarankan untuk sadari, ngerti nggak sih? Ngecek payudara sendiri. Dengan cara apa? Gak akan tak jelaskan di konten ini. Silahkan kalian searching sendiri, tanya ke puskesmas. BTW aku udah pernah sadari, cuman aku nggak ngecek sendiri tapi dicek sama dokter gitu kan, ngecek dan aman-aman aja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menganggap ini payudaraku aman nggak ya? Ini apakah ini kelenjar yang berbahaya? Apakah ini begini? Apakah ini begini? Kataku kok kendor ya? Apa jangan-jangan alasannya ini ya? Macam-macam. Jadi kita akan bahas mitos dan fakta. Yang pertama, ini mitos atau fakta ya. Kalau payudara atau susumu sering diremet-remet sama pasanganmu, itu akan menjadikannya kendor, melorot ya. Jadi kayak isinya air, bukan kelenjar, bukan gitu-gitu lagi, tapi isinya air ya. Itu adalah mitos. Karena apa? Kalau pasangan kalian itu ngeremetnya penuh cinta ya kan, misal mulai dari gemes-gemesan dulu gitu, terus baru ngeremetnya tuh kayak enak gitu, nggak terus ngeremetnya kayak ngeremet mesusi beras, mesusi apa sih, kelapa gitu, yang harus kuat tenaga, harus sampai kering lah. Itu beda cerita, meledos iya susumu ya kan, nggak kayak gitu. Tapi kalau ngeremetnya penuh cinta, penuh kasih sayang, itu nggak akan membuat langsung kendor, ngerti nggak? Dan nggak akan sakit, nggak akan gimana-gimana. Ingat, yang berlebihan itu akan selalu tidak baik. Jadi kalau kalian ngeremesnya itu ngawur ya toh, sampai mungkin memar, sampai mungkin bekas tangan ngasih mendelep lah, itu yang bahaya. Jadi mitos kalau ngeremet payudara itu bikin kendor gitu, no. Yang kedua, fakta atau mitos nih. Banyak banget di sosial media yang numpang jualan di komen, krim pembesar payudara, oil pembesar payudara, mengencangkan payudara, membuat payudara Anda menjadi lebih besar sekian senti, dengan foto before dan afternya, yang satu trepes, yang satu melendung gitu kan. Kita nggak tahu itukah pakai after effect yang editan-editan yang bikin melendung, kan ada ya, kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin itu orang yang berbeda, kita juga nggak ada yang tahu. Atau mungkin itu orang yang sama tapi yang ini pas masih muda, yang ini udah melahirkan, jadi dia lagi di fase menyusui, jadi susunya bengkak, kita nggak ada yang tahu ya. Menurutku itu adalah mitos. Karena apa? Ini penjelasannya. Jadi gini, namanya payudara besar atau kecil itu kan turunan, ya kan? Ada beberapa keluarga yang emang turunannya payudaranya montok-montok gitu loh. Ya ada juga mungkin asupan-asupan, tapi kalau kalian benar-benar mau payudaranya itu signifikan gedenya, bentuknya, Dinar Candy pun sudah menjelaskan kalau dirinya apa? Operasi payudara gitu loh. Yang menjadikan payudaranya montok bukan karena krim-kriman, bukan karena oil-oilan, ngerti nggak? Ya emang mungkin oil ditaruh di payudara itu membuat payudara tuh kulitnya jadi bagus, kulitnya itu jadi mengkilat, jadi fluffy, ngerti nggak? Tapi nggak terus memperbesar payudara sampai yang sentinya gede-gede banget gitu.
Enggak mungkin. Kalau kalian mau gede ya udah implan goblok gitu loh. Jangan mudah tertipu dengan hal-hal seperti itu. Nah, aku takut mbak dokter, dok saya mau gedein payudara, ya udah implan aja. Jadi itu adalah mitos. Fakta atau mitos yang ketiga adalah kalau payudara itu akan kendor. Menurutku itu fakta. Itu jelas fakta. Karena apa? Karena kita makin tua, ya kan? Mungkin kamu dari berat badan kurus, gemuk terus kurus lagi, itu juga bisa. Gak usah payudara deh, kulitmu biasa aja. Kalau kamu berat badannya pingpong, naik turun akan ada stretch marknya. Ada garis-garis, ngerti gak sih? Entah biasanya di deket ketek, di bokong, terus di perut. Jadi kulit-kulit yang melar. Kalau berat badanmu nambah, otomatis payudaramu pasti ikutan gede. Nggak mungkin nggak. Kalau berat badanmu susut, payudaramu juga akan menyusut. Nah, menyusutnya payudara itu kan yang tadinya keisi volume banyak, terus kulitnya udah kadung segini, terus nyusut, kulitnya terus kemana? Kan nggak mungkin hilang, pasti masih ada di situ gitu loh. Dan di dunia ini tuh pasti ada gravitasi, ngerti nggak? Pasti gravitasi itu ke bawah, nggak mungkin jengat ke atas, kecuali kue melakukannya kok setan kualik, ya kan? Nek melakukanmu kualik kok setan bendino, mungkin bisa jadi payudaramu itu kendornya ke atas, nggak ke bawah. Deni nek ngono, ya kan? Ngerti-ngerti payudaramu neng gulu, nggak mungkin, ya kan? Karena gravitasi itu, dan karena umur, karena usia, karena waktu juga payudara itu akan kendor pada waktunya. Begitu teman-teman. Jadi itu fakta, payudara akan kendor. Kecuali kamu operasi ya, buatan tangan manusia ya, itu beda cerita. Nah, ini yang terakhir, mitos atau fakta ini yang terakhir, bra itu mencegah payudara turun. Jadi dulu waktu SMP tuh aku sering dibilangin sama mama tuh kayak gini, selama 2 tahun setelah payudaramu itu tumbuh, kamu harus pakai bra yang kawatan. Biar apa? Biar bentuk payudaranya itu bagus, biar gak kendor gitu. Oke, aku nurut-nurut aja gitu kan, dibeliinnya yang kawatan. Tapi ada beberapa temanku yang endingnya pakai BH biasa aja, tanpa kawat, bahkan tanpa busa, dan mereka nyaman-nyaman aja. Ada beberapa wanita yang mungkin nyaman dengan bra tanpa kawat karena nggak sakit gitu loh. Dan menurutku itu adalah mitos. Karena apa? Namanya usia, nggak ada yang tahu, ya kan? Namanya kamu nanti besok belalah kue 2 anak 11 nyusoni bolak-balik, maksud ya nggak kendor. BH itu mungkin menyangga, tapi nggak membuat itu tuh jadi terus nggak kendor, nggak mungkin. Setelah kamu 2 tahun setelah payudaramu tumbuh dan kamu selalu pakai bra yang berkawat, ketika nanti tua, apakah ya terus susumu akan sama dengan umurmu 20 tahun? Kan nggak mungkin. Kamu udah punya anak, itu dipegang mbek bojomu wis pirang kali, ya kan? Kamu nyusuin, kamu kalau olahraga lompat-lompat, gravitasi bumi juga itu ngaruh, ya kan? Asupan makanan kamu ngaruh, ya kan? Berat badanmu juga ngaruh. Ada banyak hal yang mempengaruhi bentuk badanmu. Jadi menurutku itu mitos. Dan mungkin dari tahun kapan sampai sekarang gitu ya, ada banyak hal-hal yang disalahartikan kalau udah mengarah ke payudara. Contohnya apa? No bra day. No bra day itu sebenarnya diperingati untuk teman-teman kita, para wanita yang dia operasi payudara karena kanker atau karena tumor. Jadi kita kayak lebih bersimpati sama mereka. Tapi untuk laki-laki yang goblok, ya kan, mereka akan menganggap wah, no bra day itu hari seks sedunia. Itu adalah hari dimana aku bisa melihat payudara-payudara indah gitu kan. Ya, untuk laki-laki yang tolol, goblok, bin bahlul, itu akan mikir kayak gitu, akan mikir wow, no berarti semua wanita akan gak pakai BH pada hari itu. Ya ora tuh goblok. Mungkin kasus cewek kena kanker payudara daripada cowok kanker payudara tuh mungkin lebih sedikit ya. Jadi mungkin cowok-cowok nggak paham akan hal itu dan nggak ngerasain, dan mungkin cowok-cowok itu nggak akan ngerasain posisi dimana sebagai cowok pendamping cewek yang kena hal itu gitu. Jadi gitu, semoga bermanfaat fakta dan mitos ini buat cewek-cewek. Jangan insecure ya, jangan kepikiran kalau payudaraku kok gini ya. Coba cari informasinya dulu ya, jangan gegabah gitu. Kecuali di payudaramu emang jelas nyata benar-benar ada benjolan, atau kok setiap kamu nyenggol gitu kok gimana. Pokoknya itu benar-benar mengganggu dan itu benar-benar kelihatan. Misal itu kok nyeri, kok itu kok bernanah, kok itu kok begini, kalian periksa ke dokter aja ya. Ojo terus bojomu sing kon meriksa, ngerti ra? Ya tidak valid, mending ke dokter aja. Begitu teman-teman. Dan buat kalian para wanita ini edukasi juga, jangan semata-mata karena wow pembesar payudara, wow bikin pil perawan yang kayak gitu-gitu terus kalian semata-mata percaya aja. Kalau kalian luka di luar, mbok kasih betadine masuk akal nek kowe tukune betadine. Beda cerita luka di luar kamu belinya obat mencret, kan nggak masuk gitu loh. Jadi apa luka yang ada di luar itu bisa disembuhkan dari luar tuh juga bisa, tapi kalau udah ada di dalam itu harus disembuhkannya dari dalam juga. Entah itu obat minum, entah itu alat yang dimasukkan ke dalam atau pengobatan yang dilakukan di dalam tubuhmu, ngerti gak? Jadi jangan terus kamu lihat di sosial media, wah ini laris, wah ini promonya di mana-mana, pakai selebgram ini, pakai artis ini, pakai artis itu, terus kamu semata-mata percaya gitu loh. Untuk apa Tuhan memberi kamu otak gitu loh, ya kan? Mending gue dadi kayak ayam, utek iso dipangan, ya kan, enak.
gitu. Baiklah, dan untuk kalian para all shop yang lagi nonton ini, kalau kalian jual barang palsu, barang yang aslinya ya Allah Gusti itu udah KW kesekian dan emang gak ada manfaatnya tapi tetap bawa jual dengan membohongi orang, ingat sekali lagi dengan membohongi orang, kamu bilang ini ori ini dan sebagainya. Karma itu ada, mungkin gak sekarang tapi besok-besok, ya kan. Jangan kalian tuh termakan karena all shop ini menjual misal pembesar atau pemutih bla bla dan sebagainya yang palsu-palsu dan yang membahayakan itu tadi. Ngendorse selebgram ini yang udah followersnya gede apa segala macam, aku pakai ini bla bla. Kita nggak tahu itu dipakai beneran apa enggak, dan dia ngomong kayak gitu tuh karena dibayar, ngerti nggak? Toh kira ngerti bayarannya piro, godo boli kowe goblok. Ya jadi tolong otaknya dipakai sebelum itu disulap jadi tuan jadi otak ayam, ya kan? Tolong banget itu dipakai, ya bersyukurlah kalian udah dikasih otak itu dipakai. Kalian punya tangan punya jari, ketik searching di internet, tanya sama dokter. Biar apa? Biar kalian tuh nggak terbodohi, nggak mudah terbodohi sama orang-orang yang berfollowers gede yang mau dibayar untuk bohongin orang, ngerti nggak? Apalagi itu untuk kesehatan, bahaya banget nek gue kesehatan. Apalagi itu buat minum, ngerti gak sih? Bisa menimbulkan efek-efek yang ya semoga otakmu terpakai setelah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cek description box and see you on the next video. Bye.